Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sudi Prasetya dengan NIM H07 1191035. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi pada kuis mata kuliah pemrograman mobile untuk kelas B. Untuk pembuatan aplikasi ini, pertama saya telah membuat beberapa file bantuan untuk membantu dalam pembuatan aplikasi ini. Untuk dalam folder drawable terdapat beberapa file bantuan. Yang pertama ada backend.xml yang berfungsi sebagai background untuk halaman-halaman dalam aplikasinya nanti. Kemudian ada border dan border2.xml yang akan digunakan dalam halaman biodata nantinya. Kemudian terdapat beberapa file icon yang digunakan dalam tombol untuk aplikasinya nanti, tombol-tombol di dalamnya. Oke, kemudian untuk dalam folder map terdapat file.jpg yang berupa profile picture yang akan digunakan dalam biodata nantinya. Kemudian ada strings.xml dalam folder values. Dalam strings.xml ini terdapat file string yang telah ditetapkan yang akan digunakan juga dalam halaman biodata nantinya. Baik, itu adalah file-file bantuan. Untuk pembuatan aplikasinya kita membutuhkan dua activity berupa main.activity.java yang berfungsi untuk menampilkan halaman depannya dan biodata.java yang akan menampilkan halaman biodatanya. Pertama kita akan membuat halaman depannya terlebih dahulu. Nah, dalam activity main.xml kita akan menggunakan file background ini, yaitu background bg di drawable. Oke. Kemudian kita akan membuat text view. Ini match parent dan ini wrap content. Kemudian untuk text view ini kita menggunakan font family sans serif condensed. Kemudian kita atur gravity-nya sebagai center horizontal. Kemudian teksnya berupa untuk kali ini kita akan menggunakan mid text. Setelah teksnya kita atur text color white. Kemudian text size-nya adalah 30 dp. Kemudian text style-nya adalah bold. Setelah itu kita atur posisinya dalam layout. Sekitar sini. Ini adalah text view yang pertama. Kemudian untuk text view yang kedua kita copy saja ini. Kemudian kita ganti teksnya sebagai biodata. Kita ubah ukurannya jadi 20 dp. Kemudian kita pindahkan sekitar di bawah sini. Untuk text view biodata ini kita berikan ID yaitu TV Bio. Oke, itu adalah text view yang kedua. Kemudian kita buat button. Ini lebar dari button ini adalah 150 dp. Kemudian height-nya adalah wrap content. Untuk button ini kita berikan ID. Button ini adalah button untuk memanggil nomor telepon tertentu. Itu button call. Kemudian setelah itu kita atur background-nya, warna dari tombolnya dengan background tint dengan warna add color gray.
Kemudian setelah itu kita masukkan icon yang telah kita buat tadi dengan drawable left, yaitu add drawable. Karena untuk memanggil maka kita menggunakan icon call. Kemudian setelah kita masukkan icon, kita atur teksnya. Teksnya itu adalah my font. Kemudian text color. Text colornya itu saya sudah catat. Untuk text colornya adalah 3A. Kemudian text stylenya adalah bold. Kemudian font family-nya adalah kita menggunakan font family yang sama. Kemudian kita atur posisinya. Posisinya itu sekitar sini. Oke. Sekitar sini. Oke. Itu adalah button pertama. Untuk button kedua kita copy. Button kedua adalah untuk menampilkan koordinat rumah kita di Google Map. Kita akan mengubah ID-nya menjadi BTN Home. Semuanya sama kecuali teksnya my home dan posisinya yaitu sekitar sini. Oke, itu adalah button yang kedua. Button yang ketiga adalah button untuk keluar dari aplikasi. Kita ubah ID-nya menjadi BTN exit. Kemudian teksnya adalah log out. Sekitar sini. Oh ya, saya lupa. Untuk buttonnya kita ubah ikonnya menjadi home, dan ini kita ubah jadi icon power. Untuk exit kita ubah lebar dari buttonnya menjadi 360 dp agar lebih besar kelihatannya. Nah, ini adalah untuk halaman depannya. Kemudian untuk halaman activity biodatanya, untuk halaman biodatanya kita gunakan background yang sama, yaitu drawable BG. Untuk halaman ini saya menggunakan layout yang sama untuk tugas biodata sebelumnya. Jadi yang saya lakukan adalah saya tinggal mengcopy semua file, semua kode yang ada dalam semua kode yang ada dalam file itu kecuali buttonnya. Jadi saya tinggal copy ini dan paste di sini, maka akan muncul ini adalah halaman biodata yang berdasarkan tugas biodata sebelumnya. Kemudian kita tinggal membuat buttonnya. Buttonnya itu adalah button untuk kembali ke halaman depan dan button untuk logout atau keluar dari aplikasi. Ini adalah button. Kita atur lebarnya adalah 300 dp dan ketinggiannya adalah wrap content. Kemudian kita berikan ID-nya ini adalah BTN back. Kemudian kita buat untuk layout margin startnya, margin start
adalah 32 dp. Kemudian layout margin left, layout margin left adalah 32 dp juga. Kemudian background buttonnya adalah CF. Kemudian kita masukkan icon backnya tadi, icon back ini dengan drawable left, drawable icon back ini. Kemudian font family-nya adalah kita gunakan font yang sama. Kemudian teksnya adalah back. Kemudian text color kita gunakan text color yang sama. Mana ini? Di sini. Kemudian kita boldkan dan kita atur posisinya sekitar sini. Di sini. Oke, ini buttonnya. Kemudian button yang kedua untuk halaman biodata kita copy saja ini. Kita bawahkan sedikit. Ini adalah btn exit. Semuanya sama kecuali margin startnya kita ubah juga. Yep. Oke. Ini button back. Ini button exit. Kita ganti teksnya jadi logout dan IC-nya adalah power. Oke. Mungkin seperti ini saja untuk halaman biodatanya. Baik, logout untuk halaman depannya ada my phone, my home, dan logout. Dan biodata ini oke, sudah. Setelah halaman depan dan halaman biodatanya kita sudah atur tampilannya, sekarang kita akan membuat tombol-tombol yang ada di halaman ini berfungsi untuk menjalankan program. Pertama, kita akan membuat tombol-tombol di halaman depannya terlebih dahulu, yaitu di main activity. Dalam sini untuk activity main itu terdapat 1, 2, 3, 4 elemen yang akan berfungsi ketika diklik. Untuk biodata, jika ia diklik maka ia akan mengarahkan kita ke halaman biodata. My phone, tombol my phone ini berfungsi untuk mengirimkan mengarahkan kita ke aplikasi SMS. Kemudian tombol my home ini akan mengarahkan kita ke Google Maps. Kemudian tombol logout ini akan mengeluarkan kita dari aplikasi. Oke, pertama kita buat dulu variabel-variabelnya. Itu ada button, ada 3 button, yaitu button home, button
call, dan button exit. Kemudian ada satu text view, yaitu TV bio. Oke. Kemudian kita kita definisikan nilai dari variabelnya. Jadi btn home adalah find view by id r.id.btn home. Oke, kita copy. Oke. Ini btn call. Kemudian ini adalah btn call juga. Kemudian ini btn exit. Ini btn exit. Kemudian ini adalah TV bio. Ini adalah TV bio. Oke, setelah kita definisikan nilainya, kita akan set on click listener untuk setiap variabel-variabel ini. Pertama ada btn home set on click listener is, karena kelas ini salah. Kemudian kita copy. Ini masih error karena kita belum mengimplementasikan functionnya. Ini call, ini exit, dan ini adalah TV bio. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan set on click listener ini, kita akan mengimplementasikan sebuah interface, yaitu interface view on click listener. Kemudian kita implement methods. Oke. Maka dapat dilihat tadi ini error sekarang sudah tidak, karena sudah kita override metode-metode yang ada dalam interface ini, view.onClickListener. Kemudian di dalam method onClick ini kita implementasikan kita lakukan pengecekan dengan metode switch case. Switch di sini kita akan mengambil ID-nya berdasarkan ID dari variabel ini. Kemudian kita buat case pertama adalah r.id.btn home. btn home. Ini apa? Wait. Ini switch v.get id case yang pertama adalah btn home. Jika tombol home kita klik, maka kita akan arahkan dia ke Google Map. Nah, cara melakukan ini kita akan menggunakan URI, di mana URI ini merupakan Uniform Resource Identifier yang berfungsi untuk mengidentifikasi resource yang ada dalam aplikasi berupa video, teks, dan lain sebagainya. Kemudian kita beri nama koordinat untuk koordinat dari
rumah kita dalam Google Maps. Kemudian kita gunakan method parse. Dalam parse ini kita akan memasukkan koordinat rumah kita yang terdapat dalam Google Maps. Kita gunakan geo, dan saya sudah catat koordinat rumah saya, yaitu ini. Jadi kita tinggal copy paste dalam sini. Kemudian kita buat suatu intent yaitu intent 1 sama dengan new intent. Nah, dalam intent ini kita akan mempassing dua argumen. Argumen yang pertama adalah intent action view dan variabel coordinate. Nah, fungsi dari intent.actionView ini adalah menampilkan suatu data berdasarkan yang dipassing di argumen kedua ini. Dia akan membuat suatu window baru yang akan menampilkan data yang diterima oleh argumen kedua ini. Kemudian kita set package untuk intent pertama ini. Intent 1.setPackage yaitu ini google.android.apps.maps. Package ini kita set ke intent ini agar dapat menggunakan Google Map, agar ketika intent ini berjalan maka ia akan mengarahkannya ke Google Map. Kemudian kita start activity intent 1. Kemudian setelah kita start, maka kita tidak ingin melanjutkannya lagi, maka kita return. Kemudian untuk case yang kedua, kita copy saja ini. Case yang kedua adalah btn call. Jika btn call ditekan, maka akan mengarahkan kita ke aplikasi SMS. Kita akan menggunakan URI juga. Ini number URI.parse. Kemudian ini adalah SMS. Kemudian kita akan masukkan nomor handphone yang akan kita kirimkan pesan, yaitu ini saya sudah catat nomor handphone saya. Kemudian kita lakukan ini, kita buat intent 2, new intent, kita masukkan juga intent.actionView. Karena kita ingin menampilkan data yang telah kita masukkan ke dalam argumen kedua, yaitu number, maka akan menampilkan ia akan mengarahkan kita ke aplikasi SMS. Kemudian kita tambahkan kita akan tambahkan pesan ekstra atau pesan tambahan dalam body SMS-nya. SMS body. Pesannya dapat berupa apapun. Misalnya di sini adalah hello there. Maka ketika kita diarahkan ke aplikasi tersebut, ke aplikasi SMS tersebut, maka value yang kita masukkan di sini akan ada dalam body dari SMS-nya. Kemudian kita start activity-nya intent 2 dan kita return.
kita copy lagi ini. Selanjutnya adalah exit. Nah, jika tombol exit yang ditekan, maka akan mengeksekusi method logout. Nah, method logout ini belum kita buat, maka kita buat terlebih dahulu. Nanti saya akan isi ini. Kemudian setelah melakukan ini, kita akan return. Kemudian tombol yang terakhir di halaman depan adalah bukan tombol, melainkan text view. Jika teks tersebut diklik, maka akan mengarahkan ke activity biodata, ke halaman biodata. Kita buat intent baru, intent dari kelas ini main activity petis ke biodata.class untuk mengarahkannya ke sana. Kemudian kita start activity, intent 3 dan return. Oke. Nah, kemudian satu hal lagi, kita akan mengoverride suatu method dari interface view.setOnClickListener, yaitu onBackPress. onBackPress. Method ini akan dijalankan ketika dalam aplikasi ini nanti kita akan menekan tombol keluar dari aplikasi selain dari tombol exit ini, tombol logout pada halaman depannya. Maka akan menjalankan method yang sama, yaitu logout dari main activity petis. Oke. Kemudian untuk logout kita ganti ini sebagai static. Kemudian namanya logout, dan ini adalah final agar tidak dapat diganti-ganti lagi. Kemudian kita tulis saja sebagai X agar singkat. Ini kenapa? Tunggu. Oke, kita belum mengimport kelasnya. Oke, kemudian kita dalam sini kita akan membuat alert box untuk melakukan konfirmasi sebelum keluar dari aplikasi. Jadi kita buat alert dialog, kemudian builder sama dengan new alert dialog builder act. Kemudian builder dot kita berikan title yaitu confirmation. Kemudian builder dot set message adalah misalnya are you sure. Kemudian kita lakukan builder dot set positive button. Positive buttonnya adalah yes. Kemudian new dialog interface out quick listener. Ini titik koma. Kemudian jika user menekan yes, maka kita akan melakukan act.finish activity, finity
untuk menghentikan aplikasinya, activity-nya. Kemudian kita exit system.exit 0. Kemudian untuk positive button, untuk negative button set negative button adalah no, maka kita buat new dialog interface T, jika user menekan no, maka kita akan melakukan dialog.dismiss untuk kembali ke halaman tersebut. Kemudian jangan lupa kita lakukan boulder.show. Oke. Maka sudah tidak ada lagi. Maka sudah selesai untuk main activity.java. Nah, kemudian setelah activity.java dan main activity.xml-nya sudah selesai, semua elemen yaitu biodata, my phone, my home, dan logout telah kita implementasikan cara kerjanya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan dua button ini, itu di biodata.java. Terdapat untuk biodata kita menggunakan cuma dua button ini, dua elemen, yaitu btn back dan btn exit. Kita buat dulu button btn exit dan btn back. Btn back. Kemudian kita definisikan nilainya. Btn back itu adalah view by id r.id.btn back, dan kita copy btn exit adalah btn exit. Kemudian kita set on click listener-nya. Set on click listener this kita copy ini btn exit. Kemudian kita implementasikan interface yang sama, yaitu view dot on click listener. Kita implement method. Dalam sini kita lakukan switch case juga, sama halnya dengan yang tadi. Switch b.getId. Case pertama adalah r.id.btn back. Kemudian kita akan mengarahkannya ke halaman depan atau main activity. Dari kelas ini biodata.java ke main activity.class. Kemudian kita start activity-nya. Start activity import class terlebih dahulu. Kemudian kita return. Case yang kedua adalah untuk button exit. Untuk button exit kita cukup menggunakan method yang ada di kelas main activity, yaitu logout. Jadi kita tinggal lakukan main activity.logout this. Kemudian setelah ini kita lakukan hal yang sama dengan ini, yaitu ini kita override juga
method on backpress. Ini tinggal diganti main activity dot logout biodata dot this. Oh ini apa? Dot this. Oke. Dan sudah selesai untuk implementasi tombol-tombol yang ada di halaman biodata. Kemudian kita akan mencoba menjalankan aplikasinya. Semoga saja aplikasinya bisa jalan. Kita cek. Oke, seperti yang kita lihat aplikasinya sudah dapat berjalan. Coba kita tes terlebih dahulu. Kita klik tombol My Phone. Maka ia akan mengarahkan kita ke aplikasi SMS dengan pesan yang telah disediakan, yaitu Hello There. Kemudian kita tutup. Untuk My Home, seperti yang kita lihat, kita diarahkan ke koordinat yang kita masukkan ke dalam function main activity tadi. Ini kita akan diarahkan ke koordinat ini dalam Google Maps. Kemudian untuk logout, misalnya kita klik logout, ada confirmation, are you sure? Kalau no, kita akan kembali ke sini. Untuk yes, kita akan keluar. Coba kita masuk lagi. Jika kita klik text view biodata, akan diarahkan ke halaman biodata. Kemudian ketika kita klik back, diarahkan kembali ke sini. Untuk logout di halaman biodata sama, no akan kembali, dan yes maka akan keluar dari aplikasinya. Satu hal lagi, untuk mengganti logo ini, logo dari aplikasinya, kita cukup menggantinya di sini, di folder manifest, Android manifest.xml. Kita cukup mengganti ini ikonnya menjadi, misalnya saya akan menggunakan profile picture saya, dan di sini juga profile picture. Jika kita jalankan lagi, dapat dilihat aplikasinya telah berganti logo launchernya. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai cara pembuatan aplikasi pada kuis pemrograman mobile untuk kelas B. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.